Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yakni tentang epistemologi, ontologi, dan metodologi dalam matematika. Kira-kira seperti apa materinya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Yang pertama, epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Saat ini, seluruh kehidupan manusia menggunakan matematika, mulai dari perhitungan sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan perhitungan yang rumit seperti ilmu astronomi, geologi, informatika, dan lain sebagainya. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yakni ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Sedangkan Immanuel Kant membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yakni logika, aritmatika, dan geometri. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yakni teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Yang kedua yakni ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada, sesuatu yang termasuk di dalamnya adalah hal-hal metafisik dalam pengetahuan matematika. Hal-hal yang dibahas dalam ontologi matematika diantaranya cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta, ataupun hanya dalam pikiran manusia. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosof dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah. Suatu pemikiran yang luar biasa untuk masa itu sebelum konsep-konsep perhitungan baku dalam matematika ada, seperti perhitungan Thales yang mempergunakan tongkat untuk menghitung jarak perahu di lautan. Adalah perbandingan dalam trigonometri, walaupun saat ini belum ditemukan apa yang dinamakan trigonometri. Matematika sebagai bahasa, artinya matematika sebagai alat untuk menyatukan manusia dalam hal berhitung. Yang ketiga yakni tentang metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika, yakni yang pertama metode deduksi, yang kedua metode induksi, dan yang ketiga metode dialektika. Metode deduksi adalah suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Metode induksi sebaliknya, menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus atau umum. Adapun metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yakni tesis, antitesis, dan sintesis, atau berdasarkan premis major dan premis minor untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika yakni aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Yang kedua yakni definisi. Definisi adalah sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Yang ketiga yakni teorema. Teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis.
Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.